pertanyaan-pertanyaan simpel yang sebenarnya orang nanti nggak bisa jawab, saya hanya berusaha mengarahkan saja. Dan biasanya perekrutan ini kan kalau awalnya di medsos, tapi ketika sudah ketemu nanti biasanya satu korban 5 perekrut. Korbannya satu yang rekrut 5 orang. Korbannya laki-laki yang rekrut 5 perempuan cantik. Hobinya sama dengan korban, screening, baru nanti kita ngobrol masalah sedikit ayat-ayat. Kita menggunakan pengkondisian misalnya begini, ada satu orang menjual kucing anggora di pasar. Ketemu dengan 5 orang yang pengen beli tapi nggak punya duit. Kita setting itu sebagai anjing. Orang pertama bertanya, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing. Yang kedua mengatakan, wih, warnanya bagus ya anjingnya. Bukan Pak, ini kucing. Sampai kelima mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, jangan-jangan ini anjing. Karena semua orang mengatakan ini anjing. Pengkondisian. Nah di sini yang kita kondisikan adalah agama. Oke, pertanyaan pertama. Bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah, Mbak Heni? Bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Cepat aja biar waktunya singkat. Bagus ciptaan Allah. Bagus mana Pancasila dengan Al-Quran? Enggak, bagus mana? Saya bicara hitam putih, harus dijawab. Bagus mana? Bagus mana Pancasila dengan Quran? Oke. Bagus mana negara Islam dengan negara kafir? Oke. Manusia, seorang Islam berarti ciptakan fitrah, tugasnya cuma 2. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan di dalam Al-Quran tadi. Pertanyaannya, apakah manusia yang fitrah ditugaskan untuk menjalankan perintah, menjauhi larangannya, diperbolehkan membuat peraturan yang melawan hukum Allah? Boleh nggak? Tidak. Kalau melawan berarti kita durhaka ya. Dalam Quran ada beriman dan kafir, berarti kalau nggak beriman berarti kafir ya. Pertanyaannya adalah di Indonesia ada minuman keras di toko-toko sudah tersebar di masyarakat. Kalau sudah tersebar di masyarakat, berarti pabriknya diizinkan pemerintah nggak? Iya. Pemerintah melawan hukum Allah nggak? Dijawab iya sama nggak? Iya. Iya, berarti Mbak Heni sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya sosial atau melawan hukum Allah. Oke, terima kasih. Jadi simpel, satu korban nanti 5 perak pengkondisian, yang dijual kita adalah ayat. Doktrinnya apa? Cuman 3. Mau bicara apapun di sana. Jadi ada namanya RMU, Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah. Jadi ada iman, hijrah, jihad, akar, batang, buah. Jadi kita bicara Allah itu seperti pohon. Kalau mau mencapai surga seperti pohon. Ada ayatnya. Alam taro kaifa daraballahu masalam kalimatan thayyiban kasajaratin thayyiban asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kau perhatikan bahwa Allah memberikan sesuatu yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang tinggi ke angkasa dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Jadi kalau ingin mencapai surga seperti pohon, akarnya menghujam ke tanah, batangnya harus dirawat. Pasti akan menghasilkan buah. Satu nanam mangga akan berkali lipat, ratusan bahkan ribuan, dan itu terus menerus. Tapi kalau akarnya aja nggak ada, batangnya licin, ya itulah kita dapat neraka. Lihatlah kalau itu doktrin itu. Yang kedua, seorang yang beriman apakah dia akan masuk surga? Belum jaminan. Ada mereka kita menggunakan kisah Nabi Muhammad ketika di Mekah, ada seorang yang rajin ibadah, umatnya Nabi, tapi ketika meninggal masuk neraka jahanam. Jadi ada perintah hijrah, nggak bisa kita menegakkan hukum Islam di Mekah, kita harus hijrah. Orang ini nggak mau hijrah. Wahai Nabi, rumahku di Mekah, keluargaku di Mekah, bisnisku di Mekah, kalau ke Yasrib hijrah, nanti saya mau makan apa? Orang ini nggak mau hijrah ketika terjadi peperangan, meninggal, dan dalam Al-Quran diabadikan surat orang ini masuk neraka jahanam. Jadi ada dialog malaikat dengan orang yang masuk neraka jahanam ini. Padahal rajin ibadah. Dalam keadaan bagaimana kamu ini meninggal? Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Lalu malaikat bertanya, kenapa tidak hijrah? Sedangkan bumi Allah itu luas. Ini ayatnya. Orang-orang ini adalah tempatnya neraka jahanam. Orang yang rajin ibadah tapi masuk neraka jahanam. Kita ditakut-takutin dengan ayat. Ya, karena bicara ayat kita nggak berani membantah. Akhirnya kita mengikuti. Akhirnya kita berhijrah. Hijrah adalah perpindahan kewarganegaraan, perpindahan wilayah, perpindahan ideologi dari hal yang buruk menjadi baik. Nanti ada penanggalan kewarganegaraan. Misalnya, saya nama Ken Setiawan hari ini menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia, selanjutnya mohon diterima sebagai warga negara Islam Indonesia. Biasanya satu forum dulu 20 orang laki-laki, 20 orang perempuan. Hijrah. Nanti setelah hijrah ada bayat, 9 poin bayat yang intinya kita harus taat kepada pimpinan. Perintah pimpinan adalah perintah ulil amri, perintah Rasul, perintah Allah. Jadi pimpinan sama saja perintah Allah. Bahkan kita artikan pimpinan adalah wakil Allah di muka bumi.
perintahnya wajib kita taati. Sami'na wa ta'na, saya mendengar dan saya ikuti, saya taati. Jadi ketika sudah di sana kita menjadi seorang robot. Apa kata pimpinan harus kita laksanakan karena perintah Allah kita anggap seperti itu. Jadi setelah baiat nanti pergantian nama baru untuk pengkaburan identitas. Nama di KTP dianggap nama kafir, kita harus punya nama sani. Terus ketika sudah iman, hijrah, apakah sudah dijamin bisa menegakkan hukum Islam? Belum. Kalau belum, ya kita harus memerangi orang kafir. Caranya gimana? Jihad. Jihadnya amwal wa anfus, cari duit, cari orang, menegakkan program negara untuk mendukung program negara. Dan ini juga akhirnya banyak sekali kawan-kawan di lapangan menggunakan konsep FAI. Dalam kondisi perang, harta musuh dipakai untuk perjuangan, nggak apa-apa, dicuri, dirampok. Jadi ini yang akhirnya banyak terjadi kriminalis atas nama agama.